Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Gemini 15 Desember sampai 31 Desember 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya ya. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang. Begitu ya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya, kelancaran pekerjaan atau rezeki seperti itu. Dan itu harganya 90.000 teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000 buat laki-laki dan perempuan. Dan ini yang 30 ml nya ya, ini isinya 30 ml, harganya 85.000. Dan ini manfaatnya saya khususkan untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Begitu ya teman-teman, tapi tidak bisa dikirim ke luar negeri. Jadi banyak yang pesan ke luar negeri, tapi memang dulu pernah ya nyoba, tapi uh, nggak bisa lewat bandara, jadi gitu, seperti nggak lolos. Nah ini kosmetik, ini bedak aura, ini manfaatnya saya khususkan untuk asihan ya, biar lebih percaya diri, lebih menarik seperti itu, membersihkan aura negatif juga. Dan ini harganya 120.000. Ini bedak tabur ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru ya, 2022, dan akan melangkah ke tahun baru 2020, bukan tahun baru 2022 ya, 2023. Dan sebentar lagi akan melangkah ke tahun 2023 ya, seperti itu. Semoga 2023 membawa kebaikan untuk kita ya. Dan tahun-tahun kemarin membuat kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih sanggup menjalani kehidupan ke depannya lagi, karena udah punya fondasi yang istilahnya pasti kita menemukan banyak hal yang mengasah kesabaran kita ya teman-teman pastinya. Yang penting kita mau mengambil hikmah dari semua yang kita alami. Kehidupan zodiak Gemini 15 Desember sampai 31 Desember 2022. Seperti banyak dari kalian yang akan bertemu dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan teman-teman, orang-orang yang mungkin sama-sama bisa saling mengisi dengan kalian, entah dalam pergaulan, pertemanan, bahkan mungkin mendapatkan atau menemukan rekan bisnis yang memang benar-benar mau saling berjuang, dalam arti bisa maju bersama untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan bersama atau kesuksesan bersama. Dan ini memang ada keberuntungan bagi teman-teman yang mungkin berhubungan dengan seperti IT atau program, atau mungkin seperti apa ya, yang berhubungan dengan game online, ada juga di sini. Atau ada juga yang berhubungan dengan kalian ini seperti desain. Desain itu bisa desain baju, bisa desain di bidang interior ya, atau mungkin di bidang misalnya arsitek atau apapun itu teman-teman yang memang berhubungan dengan desain. Bisa desain rumah atau mungkin bangunan ya, kalau mungkin lebih besarnya dari kontraktor. Ini seperti akan ada peluang yang sangat baik untuk teman-teman yang berprofesi di bidang yang tadi saya sebutkan. Bahkan di pertanian pun akan ada ya peluang yang sangat baik, mungkin mulai dirasakan atau udah dirasakan ya oleh teman-teman, tetapi benar-benar akan berdampak banget secara ekonomi itu di tahun 2023. Mungkin beberapa dari kalian ini akan ada yang keluar negeri juga karena pekerjaan, mungkin kantornya pindah atau hal apapun. Tapi kalau di bidang seni ini memang ada kenaikan secara job, tetapi mungkin setelah tahun baru itu agak penurunan ya. Ada membaik itu seperti sekitar Maret, April, Mei. Jadi naik lagi di tahun 2023.
Dan di sini banyak dari kalian akan menemukan istilahnya orang-orang yang benar-benar sangat membantu kalian untuk menjadikan kalian itu menjadi orang yang lebih berhasil, lebih bersinar, lebih maju. Mungkin banyak peluang untuk kalian menunjukkan kemampuanmu ya, kualitas kerjamu atau apapun skill kalian. Atau di sini seperti banyak kesempatan yang membuat kalian menjadi orang yang lebih dikenal oleh banyak orang karena kemampuan kalian. Ini membawa perubahan besar dalam kehidupanmu teman-teman, secara rezeki, pergaulan, dan sini kalian itu seperti banyak bertemu dengan orang-orang baru yang ini akan berdampak besar untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Tetapi ini ada yang ke hal yang positif, tapi ada juga yang memang selain positif tapi ada negatifnya juga. Jadi benar-benar harus memilah dan memilih ya teman-teman, pergaulan. Terus sikap kita juga harus ada batas-batasnya. Misalnya contoh aja ya teman-teman, kita berhubungan bisnis dengan salah satu instansi tertentu atau perusahaan tertentu, tetapi di saat ada tender yang memang sukses atau mungkin di saat kalian mendapatkan keuntungan, itu sepertinya akan pasti ada pertemuan ya, dan juga enggak lepas dari pergaulan malam dan juga minuman. Nah, jadi kalau ini kebablasan, ini berdampak kurang baik untuk kehidupanmu atau juga karir kalian. Ya, teman-teman, karena di sini memang seperti ada orang-orang juga yang memang kalau kalian ceroboh, siap-siap aja untuk bisa diambil istilahnya ide-ide kalian, bukan ide sih, lebih ke sesuatu yang memang jadi rahasia perusahaan tertentu atau usaha kalian yang memang kalau kalian ceroboh bisa diambil oleh orang lain. Itu sangat sangat membahayakan karena ini sangat berdampak besar untuk kehidupanmu, keuanganmu, bisa juga perusahaan kalian, tempat kalian bekerja, atau bahkan usaha kalian. Begitu teman-teman ya. Ini ada banyak dari kalian ini yang akan pindah tempat. Ini bisa pindah kota, pindah daerah, atau bahkan pindah ke luar negeri. Tapi bisa juga pindah yang tadinya mungkin lajang ya, akan melakukan, bukan melakukan ya, seperti akan ada pernikahan, ada wedding ya, seperti itu. Jadi ada kehidupan baru yang harus atau yang akan kalian jalani. Banyak juga dari kalian ini yang akan pindah tempat, pindah kantor, walaupun mungkin masih kerja di tempat yang di perusahaan yang sama, tapi kantornya mungkin pindah seperti itu, misalnya pindah ke cabang atau ke pusat, bahkan ada yang ke luar negeri. Tapi ada juga yang memang pindah rumah, pindah kota. Jadi ada peringatan ketika kalian udah, misal contoh ya teman-teman, kalian ini mungkin kalau kalian udah lama tinggal di rumah itu, entah ngontrak atau apapun itu, atau memang rumah kalian sendiri, seperti ada aja jalannya untuk kalian tuh pindah, atau memang waktunya pindah ya. Kalau kalian ngontrak mungkin waktunya kalian pindah, jadi pindah ke tempat yang lebih baik lagi. Bisa memang rumahnya rumah sendiri sekarang, atau bisa juga memang tempatnya lebih baik, lebih hoki ya ke depannya gitu, seperti itu. Ini banyak perubahan yang akan membuat kalian tuh menjadi orang yang lebih positif, lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bisa menunjukkan kemampuanmu. Karena orang-orang yang memang tangguh untuk berjuang, walaupun memang kadang-kadang ada agak pelin-pelan ya kalau menentukan pendapat atau menentukan keputusan, tetapi seiring waktu dengan kedewasaan kalian bisa menentukan hal-hal yang memang tepat, dan ini sangat berdampak besar untuk kemajuan dalam hidup kalian teman-teman. Di sini kalian juga seperti banyak keberuntungan yang akan datang kepadamu. Ini seperti keberuntungan yang memang bisa juga memang hasil kerja keras kalian yang memang dilakukan bertahun-tahun ya, perjuangan kalian selama ini. Tetapi ini seperti ada juga yang memang keberuntungan yang akan datang kepada kalian ini sesuatu yang memang tidak sengaja. Jadi mungkin selama ini kalian tuh banyak cobaan hidup, banyak hal-hal yang memang mengasah kesabaranmu ya, banyak cobaan, banyak tekanan. Tetapi sepertinya tahun 2023 ada kemajuan untuk kehidupanmu, sehingga ada keberuntungan yang tidak pernah kalian duga. Tapi ada juga yang memang kalian mendapatkan keberuntungan ini karena kalian ini udah memperjuangkannya antara 1-2 tahun ke belakang ya, entah tentang usaha, karir, pekerjaan, atau hal apapun. Begitu ya teman-teman. Dari sini sepertinya bagi teman-teman yang berprofesi di bidang jasa akan ada peningkatan
akan banyak job ya seperti itu, apalagi kan malam tahun baru itu malam-malam yang memang orang banyak beraktivitas ya, banyak banyak orang yang ke sana kemari, walaupun nggak keluar kota juga pasti mungkin pada pegel ya kalau kalian di bidang terapi. Atau di sini ada juga yang akan istilahnya sukses secara pertanian. Ini banyak para petani yang memang akan mendapatkan kesuksesan bukan cuma di bulan Desember ini, tapi di tahun 2023 banyak panen yang memang menghasilkan sangat baik. Tetapi memang ada beberapa yang memang kena hama-hamanya ini karena wereng. Orang ya, kalau orang Sunda itu namanya wereng, atau karena kebanjiran atau bencana. Tapi banyak dari kalian ini juga yang akan berlimpah secara panen. Jadi ada kebahagiaan ya, seperti itu. Dan ini bagi teman-teman yang saat ini lagi mendambakan pekerjaan baru, sepertinya akan ada kabar baik, tapi mungkin sekitar bulan Januari atau Februari ya. Kalaupun mungkin ada dari kalian ini mendapatkan di bulan Desember, tapi mungkin enggak semua ya, sebagian saja. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang memang istilahnya lagi berjuang untuk memperbaiki kehidupan kalian, untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses dan lebih mapan lagi, jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang harapan, karena pasti ada jalannya. Walaupun mungkin 2023 saya merasa untuk kalian zodiak Gemini ini awalnya harus berjuang dulu. Kalian bisa mendapatkan istilahnya hasil dari perjuangan kalian ini mungkin sekitar pertengahan tahun sampai akhir tahun ya, mungkin seperti itu teman-teman ya, untuk sebagian. Tapi untuk sebagiannya juga yaitu ada aja jalan keluar dari segala permasalahan, seperti itu ya teman-teman. Kita ngebahas ini keuangan. Jelas enggak sih? Jelas ya. Saya readingnya malam teman-teman, jadi biar lebih rileks, nggak berisik, karena tempat saya pinggir jalan ya. Keuangan zodiak Gemini 15 Desember sampai 31 Desember 2022. Banyak dari kalian yang awalnya merasa ragu, teman-teman, merasa ragu, merasa pesimis. Misalnya gini, kalau teman-teman mungkin akan memulai pekerjaan baru, usaha baru, bahkan pergi ke tempat yang baru ya, misalnya gitu, tetapi seperti ada rasa keraguan, ada rasa takut, ada rasa takutnya ini nanti nggak lancar, takutnya nanti harus adaptasi lagi, takutnya ketemu orang-orang yang tidak welcome sama kalian, atau takutnya kalau usaha ini takutnya nggak lancar nanti rugi. Ada yang seperti itu sih, lebih ke kekhawatiran ya, rasa takut yang berlebihan. Atau bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang mempengaruhi kalian untuk tidak terlalu optimis dalam melakukan entah usaha, entah pekerjaan, atau istilahnya mempercayai seseorang yang memang memberikan peluang kepadamu. Seperti itu teman-teman, karena memang pada dasarnya mereka ada rasa iri hati, takut tersaingi, takut hidup kalian tuh lebih baik daripada dia, seperti itu ya. Nah di sini kalian tuh seperti disarankan untuk hati-hati. Hati-hati itu bisa hati-hati dengan tindakan kalian dimanapun kalian berada, atau hati-hati dengan lingkungan baru, orang-orang baru. Jadi lebih ke yang penting-penting aja kalau bicaranya. Kalau misalnya ada rahasia tertentu yang berhubungan dengan perusahaan, pekerjaan atau usaha, coba kalian hati-hati dalam menyimpannya ya, atau di file dokumen atau hal apapun itu harus hati-hati, karena takutnya ada orang-orang yang memanfaatkan kecerobohan teman-teman atau memanfaatkan ketidaktahuan kalian, bisa juga seperti itu. Jadi benar-benar harus hati-hati. Tetapi di sini memang banyak teman-teman yang merasakan kesedihan, karena mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa lagi merasa sedih karena ini seperti ada beban hutang, ada ya hutang yang mungkin belum kebayar. Tapi ada juga mungkin kalian ini seperti ada yang sakit, entah kalian yang sakit atau keluarga kalian yang sakit. Bahkan ini ada yang kembali kepada kepada Tuhan ya, seperti itu. Mungkin ini bisa keluarga kalian, orang-orang terdekat, dan ini memang butuh sekali bantuan secara keuangan. Tetapi kadang-kadang kalian juga seperti masih buntu, kira-kira harus nolongnya dari mana
ya, karena kalian juga mungkin dalam kondisi yang memang belum stabil keuangannya. Tapi ada juga dari kalian sepertinya akan mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran, rezeki yang berlimpah setelah kalian mendapatkan kesedihan, kehampaan, kehancuran, atau ada cobaan hidup yang sangat melelahkan, atau bahkan mungkin ada kehilangan. Ini kehilangan itu bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan, kebangkrutan, atau ditipu orang, bisa juga kehilangan keluarga, bisa juga seperti itu. Tapi setelah cobaan ini berlalu, kalian menjadi orang yang stabil, orang yang semakin kuat, ya, orang yang diberikan ketabahan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan. Sepertinya ada ketenangan jiwa, ada kestabilan secara batin, sehingga kalian ini seperti udah bisa mengenal jiwa kalian sendiri, lebih tenang, lebih dekat dengan Tuhan, spiritualnya lebih bagus, sehingga membuahkan apapun yang terjadi dihadapinya dengan tenang. Ada kebahagiaan yang tanpa alasan. Jadi nggak harus punya uang dulu, ya, nggak harus punya uang banyak, nggak harus punya pasangan dulu atau hal apapun itu, tapi ini kebahagiaan ini datangnya dari jiwa kalian, jadi timbul ke kehidupan kalian, sehingga menjadi orang yang lebih legowo, lebih tenang, lebih menghadapi hidup itu mengalir, tetapi tetap berusaha. Dan ini membuahkan rezeki yang ada keberlimpahan yang memang buah dari kesabaran kalian, intinya ya teman-teman. Dan ini mungkin apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian upayakan, memang kalau saya tarik garis besar ini memang harus ada perjuangan dulu, harus ada kesabaran yang harus kalian lakukan dalam menjalani apapun dalam kehidupanmu. Tetapi ketika kita lulus, ya, ketika kita menjadi orang yang istilahnya menurut Tuhan itu kita lulus dalam menjalani kehidupan, ujian kehidupannya lulus, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu keberkahan. Ini rezeki, kestabilan, dan pikiran yang tenang. Karena itu kalian menjadi orang yang lebih spiritual, lebih yakin bahwa Tuhan itu akan sayang sama kita, akan membantu kita. Nggak mungkin kan ngasih cobaan terus. Seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di posisi ini, atau ada yang memang seperti yang tadi saya sebutkan, semoga menjadi orang-orang yang lebih sabar, lebih lego, dan lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan. Dan ketika dikasih kesempatan untuk menikmati hari-hari kalian dengan kebahagiaan, banyak-banyak bersyukur dan menabung ya teman-teman. Lebih bijaksana dalam memakai keuangannya. Jangan lupa berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan teman-teman, ya, seperti itu. Kalau saya tarik garis besar kehidupan keuangan kalian ya di bulan Desember ini, sepertinya memang ada kemajuan, tetapi memang ada yang harus berjuang dulu. Jadi jatuhnya ada dua versi ya. Ada yang harus berjuang dulu, setelah itu kalian baru mendapatkan kemudahan. Tetapi ada juga yang memang kalian ini akan mendapatkan kesuksesan ketika ada misalnya pindah ke tempat yang baru, atau misalnya ke perusahaannya, atau hal apapun itu yang memang berhubungan dengan harus berjuang dulu. Tetapi ada juga yang memang udah lulus berjuang tapi tinggal mendapatkan hasilnya. Jadi kalian ada di titik yang mana, silahkan sesuaikan saja teman-teman ya. Dan ini sangat berkesinambungan ke tahun 2023 sampai bulan April kalau saya jabarkan dari energi seperti itu. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Kelihatan kan? Nah, kita ngebahas yang berpasangan dulu. Banyak dari kalian yang memang harus bekerja keras, teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian lagi ingin atau menginginkan sesuatu, misalnya ingin punya usaha, ingin punya pekerjaan, ingin ada hutang yang terlunasi, atau mungkin ada keluarga yang membutuhkan dana, misal dana itu misal ada yang melahirkan, ada juga yang memang sakit, tapi ada juga yang memang untuk anak sekolah ya, seperti itu. Dan ini harus bekerja keras teman-teman, butuh kerja keras yang luar biasa, yang cukup melelahkan.
butuh kesabaran juga pastinya, dan di sini kalian juga seperti ada ujian kesabaran yang Tuhan berikan kepadamu berhubungan dengan orang-orang terdekat. Yang ketika kalian membutuhkan bantuan, mereka itu bukannya membantu, malah mencibir, malah seperti memojokkan, malah ngomongnya juga yang enggak-enggak, yang bikin enggak enak di hati. Ngebantu enggak, tetapi istilah menjatuhkan, menjelekan iya, ya seperti itu. Tetapi kalian ini orang-orang yang mungkin istilahnya eh, tangguh, mau bekerja keras, kalian bersama pasangan tetap bekerja keras, apapun pekerjaan teman-teman ya, seperti apapun masalahnya dihadapi bareng-bareng, enggak apa-apa, mungkin keluarga atau siapapun yang pernah kalian bantu atau keluarga dekat diminta bantuin tapi malah menjelekan kalian, kalian walaupun sakit hati tetap kalian ini berusaha semaksimal mungkin ya, berusaha semaksimal mungkin, dan pada akhirnya pelan tapi pasti apapun permasalahanmu itu akan terselesaikan dengan baik, walaupun pelan tapi pasti ya teman-teman. Dan sini bahkan kalian tuh bisa menikmati hari-hari kalian lebih tenang, lebih bahagia, karena mungkin hasil jerih payah kalian ini bukan cuma bisa mencukupi segala kebutuhanmu, tetapi bisa mencukupi untuk hari-hari kalian. Makanan yang enak mungkin ya, jadi pikiran lebih tenang karena punya uang tabungan untuk misalnya beberapa bulan ke depan, atau mungkin ada tabungan yang memang bisa kalian pakai untuk kehidupanmu atau di saat kalian membutuhkan ya, seperti itu teman-teman. Ini memang perjuangan yang sangat melelahkan, tetapi bisa dilewati dengan baik walaupun memang sangat menyakitkan ya istilahnya. Dan ini bahkan mungkin energinya saya lihat sampai bulan Januari akhir ya, seperti itu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang memang lagi berproses yang tadi saya sebutkan, jadi mungkin dari situlah kalian bisa melihat mana orang-orang yang tulus, yang sayang sama kalian, yang istilahnya enggak hanya di saat kalian senang mereka ada, tetapi di saat susah dan senang mereka ada. Dan disitulah kalian bisa melihat mana yang memang terbaik untukmu, yang memang bisa dijadikan teman, saudara, atau keluarga ya, seperti itu. Karena walaupun keluarga enggak semuanya baik ya, seperti itu. Dalam arti keluarga memang keluarga itu tidak bisa dicuci dengan darah, dengan air atau apapun itu, tetapi kadang-kadang perilakunya kadang-kadang mungkin enggak seiring dengan kalian atau dengan kita ya, seperti itu teman-teman. Kita ngebahas yang single parent ya, yang single dulu ya. Banyak dari kalian menjadi orang-orang yang sangat bijaksana, sangat seimbang secara pemikirannya, dan kalian juga orang-orang yang memang banyak mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, banyak tawaran pekerjaan, peluang rezeki juga berdatangan. Tetapi hati-hati dengan orang-orang yang memang rentan seperti memanfaatkan kebaikanmu secara keuangan ya teman-teman, hati-hati ya, jangan boros-boros banget. Dan kalaupun istilahnya mentraktir teman-teman juga harus kita di manage lagi keuangannya ya, karena kadang-kadang takutnya mereka hanya memanfaatkan keuanganmu, seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik kalian disimpan untuk kebutuhanmu di masa yang akan datang, yang lebih positif, lebih membutuhkan ke hal-hal yang baik untuk masa depan teman-teman. Nah di sini kalian tuh seperti akan ada tawaran cinta yang memang lebih dari satu orang, mungkin 2 atau 3 orang. Ini sebenarnya laris banget karena aura kalian tuh lagi bersinar banget. Banyak orang yang sangat suka ya, sangat tertarik dengan kalian, seperti itu. Mungkin pembawaannya lebih tenang, lebih bijaksana, inteleknya lebih bagus, dan juga mungkin secara ekonomi juga semakin membaik, bahkan mungkin ada yang sukses ya, begitu teman-teman. Jadi tetap seleksi, tetap kalian istilahnya selain berpikir juga tanyakan ke hati kalian mana yang terbaik, dan jangan lupa untuk berdoa ya, minta kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing mana yang terbaik untuk kehidupanmu atau jodohmu, seperti itu ya teman-teman. Ini seperti memang ada yang satu daerah, ada juga yang luar kota, luar daerah, bahkan luar negeri, seperti itu. Jadi tinggal memilah dan memilih, tapi tetap minta petunjuk sama yang kuasa. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu.
sepertinya banyak dari kalian yang memang udah bisa melepaskan hal-hal yang toksik dalam kehidupanmu, entah pergaulan, entah kegiatan kalian sehari-hari ya, misalnya kebiasaan kalian, atau bahkan entah seseorang yang memang udah tidak baik untukmu. Jadi kalian tuh seperti orang-orang yang memang terlahir kembali menjadi orang yang lebih baik, lebih baru, lebih lebih positif ya, sehingga orang-orang yang memang toksik atau kurang baik dengan sendirinya seperti tereliminasi, dilepaskan oleh Tuhan. Apapun jalannya ya teman-teman, entah keluarga, pertemanan, kebiasaan buruk kalian, atau mungkin orang-orang yang memang selama ini membawa hal kurang negatif atau memanfaatkan kamu saja. Dan secara cinta seperti akan ada seseorang yang bisa istilahnya membuat kalian bahagia atau apa ya, sangat bersyukur mendapatkan dia. Ini bisa udah berpasangan, tapi bisa juga ini baru mengenal, tetapi ini ada indikasi untuk jadi pasangan ya teman-teman. Orang ini orang yang memang mencintai kalian apa adanya, dan orang yang memang istilahnya akan membawa keberuntungan dalam kehidupanmu, karena mungkin orang ini akan membawa hal positif atau rezeki yang baik dalam kehidupanmu. Jadi ketika kalian bersama dia itu rezeki itu lancar ya, seperti mungkin seperti itu. Ini seperti sesuatu yang memang membahagiakan. Tapi bisa juga kalian ini akan mendapatkan keberuntungan karena kerja kerasmu yang memang selama ini kalian lakukan, dan itu membuahkan hasil. Seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas ini, memang ada yang keluar kota, keluar daerah, keluar negeri, ada nih untuk kalian single parent laki-laki buat zodiak Gemini. Kita ngebahas untuk kalian yang single parent perempuan, sepertinya udah mulai bisa menikmati hari-harimu. Mungkin ada yang akan bertunangan ya, akan ada yang menikah, akan ada yang istilahnya pergi ke suatu daerah atau ke suatu kota, tapi tahu-tahu ketemu dengan seseorang yang memang akan ada indikasi untuk menjadi teman baik, atau bisa juga jadi gebetan, dan mungkin dengan seiring waktu akan jadi pasangan. Seperti itu ya. Ini bisa mungkin orang-orang yang memang udah dewasa, udah spiritualnya juga udah cukup baik, yang keseimbangan jiwanya juga semakin baik, dan karena inilah jadi sepertinya vibrasinya semakin baik. Jadi orang-orang yang mendekat itu orang-orang yang membawa kebaikan untuk teman-teman. Untuk kalian zodiak Gemini, kesuksesan akan jadi milik kalian, tetapi dimanage terus keuangannya, karena takutnya nanti kalian ini, saya melihat rentan untuk zodiak Gemini yang single parent perempuan, rentan sakit di sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2023. Jadi di manage keuangan kalian, jangan sampai ketika kalian membutuhkan uang itu nggak ada ya, seperti itu. Dan lepaskan orang-orang yang toksik dalam kehidupanmu, karena kesuksesan jadi milik kalian, karena orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan kebaikan. Karena mungkin di sini untuk kalian zodiak Gemini udah banyak yang ditempa dan kehidupan, dan membuahkan orang-orang yang bersinar secara pribadi, bisa juga secara karir atau keuangan. Begitu ya teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mendapatkan yang terbaik dalam kehidupanmu dalam hal apapun. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.